Oke, lanjut di contoh yang selanjutnya. Nah, sebuah lilin diletakkan di depan lensa cembung menghasilkan bayangan pada layar dengan kondisi seperti gambar berikut. Nah, di sini adalah lensa cembungnya. Kemudian ini adalah lilinnya dengan jarak 30 cm. Ini adalah jarak bendanya. Kemudian di sini kan layar. Nah, di sini itu menandakan bayangannya atau jarak bayangannya. Nah, jika lilin itu digeser mendekati lensa sejauh 10 cm, maka bayangan yang terbentuk itu akan bersifat apa? Nah, hampir sama dengan kasus yang di awal tadi. Nah, tapi di sini kasusnya adalah di lensa. Kalau di awal tadi itu adalah di cermin ya. Nah, sekarang kita coba analisis dulu. Yang pertama, jarak lensanya, jarak benda terhadap lensa itu S-nya adalah 30 cm. Kemudian S aksennya itu adalah 20 cm. Maka kita hitung fokusnya dulu. Oke. Nah, karena di sini itu adalah pada lensa cembung, maka fokusnya akan bernilai positif. Maka 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 30 ditambah 1 per 20 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya dengan 60 dibagi 30 dapatnya 2, 60 dibagi 20 dapatnya 3. Nah, 2 ditambah 3 dapatnya 5 per 60. Berarti fokusnya adalah 60 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 12. Nah, fokusnya kita udah peroleh 12 cm. Nah, sekarang kasus yang kedua adalah jika lilinnya itu digeser mendekati lensa sejauh 10 cm. Nah, lilinnya di sini kan, kemudian dia digeser 10 cm lah, perkiraannya mungkin di sebelah sini. Berarti kan jaraknya lilin terhadap si lensa itu menjadi S yang kedua ya. Berarti kan 30 dikurangi dengan 10 jadi 20 cm. Ini adalah jarak yang kedua. Nah, dengan menggunakan fokus yang sama dengan jarak yang kedua, maka kita cari bayangan yang terbentuk dengan persamaan yang sama. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, fokusnya adalah 12, berarti 1 per 12 sama dengan 1 per S, nya adalah 20 ditambah 1 per S aksen. Nah, 1 per S aksennya kita tulis dulu, berarti ini 1 per 12. Nah, 1 per 20 nya kita pindah ruas di ruas kiri, berarti menjadi negatif. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kita ambil penyebutnya itu 60 aja. Nah, 60 dibagi 12 kan dapatnya 5. 60 dibagi 20 dapatnya 3. Nah, 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Nah, ini kan baru 1 per S aksennya, berarti S aksennya adalah 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 cm. Nah, berarti di sini bayangan yang terbentuk itu kan positif, ya kan? Nah, kalau positif berarti kan dia nyata. Nah, kalau bayangannya itu nyata, berarti dia akan selalu terbalik. Kemudian diperbesar atau diperkecil. Nah, ini bisa dicek menggunakan M sama dengan S aksen per S, di mana S aksennya itu tadi 30, S-nya adalah 20. Besarnya adalah 1,5. Berarti di sini diperbesar. Ada di option yang mana? Ada di option yang B. Gitu.